Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham BBRI, BBNI Bank Mandiri, dan juga BBCA. Karena hari ini kita melihat inflow-nya cukup positif. Jadi apakah ini awal dari reboundnya saham big banks? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Nah ternyata 86% dari konsensus analis merekomendasikan buy atau beli terhadap saham BBRI dengan target Rp5.800 per sahamnya. Karena kinerja saham BBRI dinilai makin membaik guys ya. Dan juga terkait NPL atau non-performing loan by segmennya, ternyata beberapa segmennya mulai mengalami penurunan, terutama pada segmen consumer, small, dan juga corporate di 9 bulan tahun 2024 ini terus mengalami penurunan yang cukup signifikan guys ya. Nah, terutama untuk mikro dan juga medium, kita lihat di 9 bulan ini masih ada sedikit kenaikan guys ya. Tapi saya rasa kinerja BBRI ini masih sangat baik ya, karena di tengah adanya deflasi di Indonesia ini, di mana daya beli masyarakat kita juga semakin menurun, ternyata NPL dari BBRI ini di beberapa segmen malah menurun juga guys ya, dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dan juga kita melihat bahwa kinerja BBRI sepanjang 9 bulan di tahun 2024 ini juga masih oke. Sehingga teman-teman yang mungkin masih floating loss ya guys ya, masih dalam kondisi yang merugi di saham BBRI karena average-nya terlalu tinggi, saya rasa teman-teman tidak usah terlalu khawatir ya, karena hari ini kita melihat mulai ada inflow yang positif dengan kenaikan harga saham. Nah, jadi BBRI hari ini closing di Rp4.720 per saham dengan kenaikan 0,43%, dan tadi kita lihat sempat naik ke level Rp4.770 per saham guys ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih nyangkut, masih floating loss di saham BBRI ini, tidak usah terlalu khawatir dan teman-teman bisa fokus untuk melakukan DCA atau dollar cost averaging dengan terus mencicil beli saham BBRI di harga murahnya. Karena esensi dari investasi adalah semakin murah kita semakin membeli, dan kita juga senang guys ya membeli saham bagus yang sedang terdiskon seperti itu. Nah, jadi dari sisi kinerja dan juga fundamental BBRI tidak perlu diragukan lagi guys ya, dan ini pun menjadi saham favorit saya untuk berinvestasi, baik itu untuk dividend investing dan juga untuk kita mendapatkan capital gain guys ya di saham BBRI ini. So langsung saja kita akan analisa berdasarkan teknikalnya untuk BBRI, dan juga kita akan update money flow untuk hari ini guys ya. Jadi hari ini Senin tanggal 4 November 2024, dan di bulan November ini pastinya akan banyak sekali event ya guys ya. Yang pertama adalah pemilu di Amerika Serikat, lalu ada juga ya guys ya terkait dengan suku bunga The Fed, dan suku bunga Bank Indonesia juga kemungkinan besar akan mengikuti langkah The Fed nanti guys ya. Jika The Fed pangkas suku bunga pada awal November ini, maka ada potensi Bank Indonesia juga akan kembali pangkas suku bunga di akhir November ini. So ini pastinya akan sangat positif terutama untuk saham-saham big banks, saham perbankan lain, dan keseluruhan untuk saham-saham di IHSG seperti itu. Oke guys, jadi kita akan melakukan analisa dan juga charting guys yang menggunakan analisa teknikal di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading. Dan ada beberapa fitur yang menjadi favorit saya, salah satunya adalah dari Bandar Detektor atau broker summary-nya. Karena di sini kita bisa melihat average atau rata-rata akumulasi atau distribusinya. Jadi akan sangat memudahkan ya guys ya analisa yang kita lakukan terhadap saham-saham yang sedang kita incar. Jika secara rata-rata ada distribusi, maka kita bisa langsung melihat bahwa ini ada big distribution. Jadi kita tidak perlu lagi membandingkan guys ya antara buying valuation dengan selling valuation di setiap harinya. Kita cukup melihat dan klik saja di Bandar Detektor, kita melihat broker summary-nya, dan kita pun bisa custom ya guys ya, baik itu investor domestik, investor foreign, lalu berdasarkan data atau hari juga bisa kita rubah ya guys ya. Bahkan kalau misalkan kita mau melihat akumulasi atau distribusi sejak di Oktober lalu pun juga sebenarnya bisa saja. Seperti itu ya. Jadi untuk Stockbit Sekuritas ini tentunya akan sangat memudahkan kita guys dalam melakukan analisa baik secara fundamental dan juga analisa secara teknikal, dan juga bahkan kita bisa membandingkan guys ya dari rasio-rasio yang ada di fundamentalnya dengan saham-saham lain yang ada di sektornya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendownload dan juga mendaftar di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, jadi untuk saham BBRI hari ini kita melihat bahwa ada big distribution terutama dari AK, CD, KZ, PDMG, dan juga BB. Namun kita melihat ada akumulasi juga dari YUBK dan juga RX. Dan hari ini meskipun investor domestiknya ada distribusi, namun kita melihat bahwa hari ini
investor asing melakukan akumulasi di saham BBRI. Jadi sudah mulai positif guys ya inflow dari investor asingnya, dan kita berharap ini adalah awal dari naiknya dan bangkitnya atau rebound saham big banks termasuk BBRI ini. So, untuk BBRI dari investor asing ya, ada akumulasi dari YU, BK, CCR, XTP, ZP, dan juga XA sebesar 66,8 miliar untuk net buy hari ini di saham BBRI-nya. So, ini pastinya akan menjadi awal ya guys ya dari inflow asing, dan semoga ini akan terus berlanjut meskipun hari ini masih ada distribusi dari investor domestik, tapi kita melihat bahwa ada tanda-tanda investor asing kembali akumulasi. Dan harus teman-teman ketahui bahwa ketika di tanggal 30 Oktober lalu guys ya, 30 Oktober ketika BBRI ini turun ke area low di 4630 ya guys ya. Nah, ini BBRI kan sempat turun dan dia ternyata menyentuh zona oversold-nya atau jenuh jual. Sehingga pada tanggal 31 Oktober BBRI sempat mengalami kenaikan ya sampai area high di 4870, namun kembali turun ya, kemarin kembali turun 2% dan hari ini kita melihat cukup sideways ya. Maksudnya cukup sideways gimana Kak? Maksudnya hari ini sempat naik dan sempat turun juga gitu guys ya. Jadi kalau misal kita lihat ya, meskipun hari ini ada sedikit kenaikan tapi cukup sideways, dan ini sebenarnya adalah pertanda ya, pertanda baik ya tentunya untuk kita bisa akumulasi kembali DCA dan cicil beli saham BBRI, terutama untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss atau masih nyangkut ya di average yang lebih tinggi. Teman-teman jangan khawatir ya, silahkan kalau misalkan ada cash boleh untuk dicicil beli saja ya di harga yang lebih murah. Nanti average teman-teman akan turun dan harga rata-ratanya juga akan turun ya maksud saya, dan nanti jumlah lotnya akan semakin banyak. Dan tentunya jika teman-teman juga ingin mendapatkan dividen dari BBRI yang mana dibagikan 2 kali dalam 1 tahun ya, yaitu di awal tahun untuk dividen interim dan di pertengahan tahun untuk dividen finalnya. So, nanti teman-teman bisa berpotensi mendapatkan dividen plus capital gain-nya jika BBRI kembali naik. Tapi saya juga memang cukup yakin ya dari sisi mikroekonomi, di mana dengan dilantiknya atau menjabatnya presiden baru kita yakni Bapak Prabowo Subianto, saya cukup yakin bahwa ekonomi Indonesia untuk kedepannya ini akan lebih baik lah, setidaknya akan menjadi lebih baik ya, jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu guys. Jadi itu pun menjadi harapan kita dan keyakinan kita bahwa ekonomi di masa mendatang akan lebih baik ya dibandingkan dengan masa lalu. Jadi untuk BBRI ternyata tidak menyentuh ya di support 4.500 yang mana sempat kita bahas juga guys ya. Tapi kita melihat bahwa kenaikan BBRI ini juga sempat menyentuh area low-nya di 4630 dan malah lanjut naik, sehingga di 4630 ini menjadi area yang kita lihat memang cukup menarik ya untuk dilakukan pembelian. So, ketika BBRI ini turun di bawah 4.700, maka itu artinya teman-teman masih dikasih peluang gitu ya. Karena di 4630 ini ada rejection dan ada oversold juga, sehingga wajar BBRI ini kembali mantul dan mengalami kenaikan ya. Persis juga hari ini sempat turun juga guys ke 4650, yang artinya BBRI ini sempat kasih diskon ke teman-teman ya di bawah 4.700. Jadi untuk akumulasi di harga saat ini apakah menarik atau tidak? Kalau menurut saya sih menarik. Tapi akan jauh lebih menarik jika teman-teman bisa beli di bawah 4.700-an gitu ya. Jadi target DCA kita atau cicil beli kita adalah di bawah 4.700 ya. Itu pun jika dikasih lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak dikasih gimana Kak? Ya udah di 4.700 pun saya rasa oke lah. Tidak ada masalah ya, karena ini pun masih di zona supportnya. Seperti itu guys. Untuk saham BBRI saya rasa sudah cukup menarik guys ya, meskipun tidak menyentuh di 4.500. So teman-teman yang mungkin mau invest jangka panjang di BBRI, saya rasa ini menjadi pilihan yang cukup baik guys ya, dan cukup aman juga untuk teman-teman buy and hold gitu ya. Ya karena saya tahu pasti teman-teman juga banyak yang sibuk nih dengan pekerjaannya dan tidak semua orang itu bisa memantau gitu ya saham-saham setiap hari. Nah, selanjutnya kita pun akan bahas juga ya terkait dengan kondisi dari saham BBNI yang hari ini mengalami kenaikan cukup menarik guys ya, 1,92% di Rp5.300 per saham. Tadi sempat naik lebih tinggi juga ya sebenarnya. So, untuk BBNI di sini pun kita akan lihat ya bahwa berdasarkan akumulasinya ternyata ada small accumulation atau akumulasi yang sebenarnya tidak terlalu besar, namun ini juga masih cukup menarik guys, karena investor asingnya masih cenderung melakukan akumulasi guys di saham BBNI ini. Nanti kita akan lihat guys ya, untuk area net buy-nya. So, untuk BBNI ada small accumulation terutama dari YU, ZP, KI, BK, dan juga KZ. Yang paling besar memang dari YU dan juga ZP ya.
36,3 miliar, dari YU dan ZP 21,5 miliar, sedangkan KI 10 miliar dan BK 7,5 miliaran. So, jadi hari ini investor asing saya yakin memang ada net buy di BBNI, nanti kita akan lihat guys ya untuk summary-nya. Nah, ini kan akumulasinya cukup bagus ya dari ZP, YU, BK, KZ, ODRX, dan juga AK. Jadi untuk BBRI dan juga BBNI memang kita nilai ini upside-nya sangat-sangat menarik guys ya, meskipun memang pergerakan harga sahamnya cukup lama ya guys ya untuk kita, holding periodnya gitu ya, untuk kita hold. Tapi kalau misalkan memang teman-teman terlalu sibuk ya dengan pekerjaan gitu ya di luar saham, saya rasa ya teman-teman invest di saham big banks pun sudah cukup gitu ya. Invest di saham big banks mungkin ditambah dengan saham batubara yang high dividend juga oke ya sebenarnya. Seperti itu guys, yang penting kita evaluasi setiap kuartalnya, kita evaluasi kinerjanya seperti apa di setiap kuartal, dan kalau misalkan kinerjanya masih bagus, ya udah kita lanjut hold dan kita lanjut investasi, seperti itu. Oke guys, untuk BBNI, ini pantulannya di sekitar MA, 150-nya, ini di support moving average guys ya, di 5170-an. Untuk BBNI sudah mulai ada pantulan kembali, dan per kemarin ya guys ya, di tanggal 1 November itu juga oversold dan hari ini mulai crossing kembali, dan kita berharap ini juga bisa menjadi awal dari rebound-nya saham BBNI ya, karena cukup menarik guys ya, kemarin oversold dan hari ini crossing karena naik 1,92%. So, untuk teman-teman yang mungkin hari ini sudah membeli ya dan juga melakukan DCA di BBNI, saya rasa average teman-teman akan jauh lebih menarik, dan juga pastinya ketika melakukan averaging down, harga sahamnya juga akan turun ya, atau average teman-teman juga akan, menurun, dan harapannya ketika nanti BBNI-nya kembali naik, ya kita bisa terjemput gitu ya, average yang kita punya juga bisa terjemput, dan kita juga bisa merasakan floating profit ya di BBNI. Tapi pastinya banyak juga teman-teman investor yang, keluar masuk ya di saham big banks ini juga tidak masalah sebenarnya. Untuk teman-teman swing trader juga sama ya guys ya, kita melihat bahwa untuk nge-swing di saham-saham big banks ini ya memang menarik ya, karena tidak selalu naik terus ya, pasti akan ada swing low-nya, pasti akan ada potensinya, dan dengan jumlah uang yang banyak gitu guys ya, kita tidak perlu khawatir dengan masalah likuiditasnya, dan pasti akan tertampung ya, kita mau jual, berapa miliar gitu guys ya di, BBNI, BBRI itu pasti oke gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Bank Mandiri guys. BMRI ya kita lihat hari ini ada kenaikan 1,5% di Rp6.750 per saham, dan tadi sempat menyentuh di 6.800-an guys ya. So, untuk Bank Mandiri, kita melihat hari ini ada, small accumulation secara overall ya, ini dari ZP, YU, dan juga AK. Nah, kita akan coba rubah ke foreign atau investor asing. Nah, ternyata investor asing ini mencatatkan net buy dan juga akumulasi besar, terutama dari ZP, YU, AK, CCRX, NIDR, BQ, dan juga KK. So, yang paling besar akumulasinya adalah ZP 126,9 ribu lot ya guys ya. Ini buying lotnya tadi saya bacakan ya, 126.000 lot, dari ZP 85 miliar, dan net buy hari ini adalah 55,5 miliar dari investor asing ya. Karena, BK atau JP Morgan hari ini terpantau ada penjualan gitu ya, 85,6 miliar, dan sisanya ada TP, BBDX, KZ, dan juga XA. So, untuk, Bank Mandiri, ini cukup menarik guys, karena kemarin pun memang sempat kita tandai ya di 6.500-an, dan ternyata tidak turun di bawah 6.500 guys. Dia itu mantul lagi guys ya, ketika menyentuh 6.500-an, Bank Mandiri malah kembali naik dan hari ini closing di 6.750. Jadi untuk DCA di saham BMRI ya guys ya, kita lihat memang masih tidak mau jauh-jauh ya dari, support MA 150-nya. So, untuk teman-teman yang sudah ambil BMRI di 6.500 sampai 6.700-an, silahkan lanjut hold, karena kita cukup yakin bahwa Bank Mandiri juga punya potensi untuk bisa rebound kembali. Untuk Bank Mandiri ini kalau misalkan terdiskon lebih rendah, saya pastinya akan lebih tertarik gitu guys ya, akan lebih senang lagi untuk beli Bank Mandiri di harga yang jauh lebih murah, dan memang ini terjadi ya di saham BBCA, yang mana BBCA hari ini malah terkena net sell asing. Jadi 3 big banks terkena net buy, ada BBRI, BBNI, dan Bank Mandiri tadi ya, itu sudah ada akumulasi asing, sedangkan BBCA ini masih ada net sell. Untuk hari ini harga sahamnya, koreksi 0,48% di 10.375, dan BBCA menjadi saham big banks yang memiliki pertumbuhan paling tinggi ya dibandingkan dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BRI. Untuk BBCA hari ini masih ada big distribution ya secara overall, itu dari AK, BK, dan juga KZ,
Sedangkan untuk asingnya hari ini juga masih ada big distribution guys dari AKBKKZ tadi guys ya. So masih ada net sell sekitar 100 miliar di BBCA ini. Jadi untuk BBCA, kalau misalkan mau terkoreksi silahkan ya, kalau misal mau turun ya silakan maksud saya, biar nanti kita bisa ambil lagi di harga yang lebih murah ya, karena memang kita melihat adanya net sell, sedangkan untuk saham big banks lain itu kan sudah turun cukup dalam, seperti BBRI contohnya, BBNI, lalu Bank Mandiri juga kemarin terkoreksi gitu guys ya. So untuk BBCA kalau misalkan bisa turun sampai di support MA 150-nya di 10.000, saya rasa akan menjadi harga yang lebih menarik lagi untuk kita beli guys ya di level psikologis tersebut. Jadi untuk BBCA apakah akan turun kembali karena masih ada net sell? Nah, nanti kita akan lihat guys ya. Tapi berdasarkan summary-nya memang hari ini BBCA menjadi saham big banks yang terkena net sell satu-satunya yaitu sebesar 100 miliar. Sedangkan kemarin itu net buy-nya juga tidak terlalu besar ya, hanya 3,9 miliar saja. Dan untuk saham BBRI, BBNI, dan juga Bank Mandiri kita harapkan sih bisa naik lagi karena ya kita pun sudah mulai cicil-cicil ya guys ya untuk saham-saham big banks ini dan kita berharap juga bisa naik lagi. Dengan net buy yang terjadi hari ini, kita lihat memang inflow-nya ini cukup positif. Ya hari ini tanggal 4 November ada net buy di BBRI 66,8 miliar, net buy di Bank BNI itu 50,9 miliar, lalu net buy di Bank Mandiri itu 55,5 miliaran. Dan kita pun melihat bahwa beberapa saham yang paling banyak diakumulasi asing pada hari ini, yang pertama adalah Astra International, yang kedua adalah INDF, yang ketiga adalah BBRI, yang keempat Bank Mandiri, yang kelima BBNI, dan yang keenam adalah BRMS. Ternyata BRMS juga masih diakumulasi. Nah, sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing untuk hari ini, yang pertama adalah BBCA, lalu ada PANI, Telkom, Tepia, SMGR, dan juga Petrosi. Oke guys, mungkin saya cukupkan guys ya untuk pembahasan kita pada video ini. Ya saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin mendownload dan juga mendaftar di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Karena menurut saya memang Stockbit ini menjadi aplikasi saham terbaik guys ya untuk kita melakukan analisa saham dan juga untuk berinvestasi dan juga untuk trading guys ya. Karena kecepatannya juga cukup oke. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.